Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penutup. Jaringan penutup atau jaringan meristem adalah jaringan yang berada paling luar tumbuhan. Secara fungsi dan morfologi, sel epidermis tidak seragam. Ada yang bermodifikasi semacam rambut, sel penutup stomata, dan sel lain yang khusus. Secara topografi dan anatomi, epidermis merupakan jaringan yang seragam. Adapun fungsi jaringan penutup yang pertama yaitu melindungi tumbuhan terhadap pengeluaran air yang berlebihan. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari kerusakan mekanis baik dari manusia, hewan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menjaga atau mengatur suhu tumbuhan pada saat panas ataupun dingin. Epidermis mempunyai struktur berupa lapisan. Yang pertama, epidermis sel selapis. Yang kedua, epidermis sel beberapa lapis. Di sini epidermis sel beberapa lapis dibagi menjadi dua, yaitu hipoderm atau berasal dari meristem dasar. Kemudian yang kedua berasal dari protoderm atau yang disebut multiseriata. Kebanyakan dinding sel epidermis pada tumbuhan itu berbeda-beda. Yang pertama ada dinding tipis, yang kedua dinding tebal, yang ketiga dinding periklinannya lebih tebal dari dinding antiklinin. Senyawa-senyawa dalam jaringan epidermis di sini ada 6. Yang pertama kutin, yang kedua lilin, ketiga garam, keempat lignin, yang kelima getah, dan yang keenam senyawa-senyawa lain. Yang pertama kutin. Kutin merupakan senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding luar sel epidermis. Senyawa ini ditemukan di dalam dinding sel ruang antar serabut dan antar misela selulosa. Kutin yang membentuk atau lapisan khusus pada jaringan epidermis. Yang kedua lilin. Lilin sangat berfungsi pada buah dan daun, penting untuk mengurangi kebasahan pada permukaannya. Adapun bentuk lilin dapat berupa butiran, batang, dan keping atau sisik. Cara lilin di permukaan di sini masih diperdebatkan. Yang pertama ada pendapat bahwa saluran khusus pada dinding dan kutikula terlibat dalam proses ini. Yang kedua, tumbuhan dan kutikula tidak dapat menemukan adanya saluran. Dan yang ketiga, ada pendapat bahwa lilin dikeluarkan melalui retakan kutikula dan muda. Yang ketiga yaitu garam. Penimbunan garam dapat berbentuk kristal, misalnya dalam tamarix dan lumbago capensis. Ada yang berbentuk minyak dan resin, yaitu dalam eukaliptus. Kemudian ada yang berbentuk silika seperti pada tumbuhan Equisetum, Gramineae, Ciperaceae, Palmae, dan lain-lain. Yang keempat lignin. Lignin jarang ditemukan pada dinding sel epidermis. Apabila ada, hanya terdapat pada sebagian dinding atau hanya pada dinding luar. Adapun dinding epidermis yang berlignin terdapat pada daun Cicadaceae, Conifer, Limpang, Gramineae, dan lain-lain. Yang kelima yaitu getah. Dinding sel epidermis ada yang bergetah, misalnya pada famili dari dikotil tertentu, seperti pada Moraceae, Malvaceae, dan lain-lain. Juga pada biji-bijian tertentu seperti Linomus sitacissimum. Selanjutnya, derivat jaringan epidermis atau turunan dari jaringan epidermis. Di sini ada 6. Yang pertama sel silika atau sel gabus, yang kedua sel kibas, yang ketiga litosit, yang keempat sel mirosin, yang kelima sel penutup atau stomata, dan yang keenam yaitu trikoma. Yang pertama sel silika dan sel gabus. Di antara sel epidermis batang terdapat serat-serat, ada yang rupanya sel panjang dan sel pendek. Di sini ada sel silika yang berkembang penuh berisi badan silika, bentuknya bundar, elips seperti halter atau seperti pelana. Sedangkan sel gabus yaitu mengandung zat gabus atau suberin dan banyak berisi bahan organik padat.
pada kebanyakan sel gabus terdapat badan silindanya. Yang kedua, sel kipas. Sel kipas terdapat pada daun Gramineae dan banyak monokotil lain, kecuali Holobiaceae. Adapun karakter dari sel kipas yaitu yang pertama lebih besar dari sel epidermis biasa, yang kedua mempunyai dinding tipis, yang ketiga bervakuola besar, dan yang keempat berisi silika, yang kelima dinding luarnya tebal, dan yang keenam mengandung kutin. Adapun sel kipas ini dinamakan sel kipas karena pada saat iris melintang, sel ini terlihat seperti kipas dengan besar di bagian tengah-tengahnya. Adapun fungsi dari sel kipas yaitu untuk membuka daun yang menggulung pada daun muda. Kedua, menggulung atau membuka daun dewasa sebagai akibat kehilangan air. Yang ketiga yaitu litosit. Litosit merupakan sel yang dindingnya mengalami penebalan sentripetal, yang mana dalam hukum fisika yaitu semakin lama semakin menebal. Adapun penebalan tersebut mengandung pektin, selulosa, dan kalsium karbonat. Litosit terdapat pada Acanthaceae, Morosiae, Urticaceae, dan Cucurbitaceae. Yang keempat yaitu sel mirosin. Sel mirosin merupakan sel kelenjar yang besar, berisi enzim mirosin berwarna merah atau violet, sel seperti pipa yang panjang berisi tanin. Contohnya pada Psoraleae. Yang kelima yaitu sel penutup atau stomata. Sel penutup atau stomata merupakan lubang-lubang yang dibatasi oleh dua sel khusus, yang mana terdiri atas dua atau lebih sel tetangga yang mengelilingi sel penutup. Sebelum itu, apa sih sel tetangga itu? Sel tetangga itu merupakan sel yang mengelilingi sel penutup yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya. Sel tetangga berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stomata. Sel tetangga itu memiliki peranan yang penting dalam perubahan osmotik yang mengatur lebar cerah dan gerakan sel penutup. Jadi, ketika malam hari, ketika tumbuhan itu tidak terhidrasi dengan baik, air keluar dari sel-sel tetangga secara osmosis, yang mana membuat sel-sel tetangga tersebut menjadi mengecil dan kembali lurus sehingga stomata tertutup. Pada slide sudah tersajikan gambar stomata terbuka dan tertutup. Ada juga yang mengartikan bahwa sel penutup atau stomata yaitu sel yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun karakteristik dari sel penutup atau stomata yaitu yang pertama terdapat pada daun, batang, dan rimpang. Yang kedua terdapat pada sisi atas dan bawah daun. Yang ketiga, sel penutup stomata ada yang melengkung ke dalam dan ada yang menonjol lebih tinggi dari epidermis. Yang keempat, di bawah stomata terdapat ruang antar sel atau substomata. Yang kelima, sel penutup berisi mitokondria, unsur Re, badan Golgi, dan vakuola. Adapun fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Berdasarkan hubungan ontogeni antara sel penutup dan sel tetangga, stomata dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, stomata mesogen, yaitu sel tetangga yang mempunyai asal-usul sama dengan sel penutup. Yang kedua, stomata perigen, yaitu sel tetangga yang berkembang dari sel protoderm yang berdekatan dengan sel induk stomata. Yang ketiga, stomata mesoperigen, yaitu sel di sekeliling stomata, yang mana satu atau lebih sel tetangga yang mempunyai asal-usul yang sama dengan sel penutup. Pada slide tersebut terdapat gambar skema stomata. Adapun gambar pertama yang terletak di atas sebelah kiri merupakan gambar garis menjari menunjukkan arah serabut selulosa dalam dinding sel penutup. Dalam hipotesis lain, susunan menjari dari mikroserabut itu berperan penting dalam pembukaan stoma. Gambar yang kedua yang sebelahnya
atas sebelah kanan yaitu gambar penampang melintang stoma allium cepa atau bawang merah. Gambar yang ketiga di bawahnya gambar nomor 1 yaitu gambar penampang membujur epidermis pada bunga iris dengan stomata tampak tersusun memanjang. Dan yang keempat di bawahnya lagi yaitu gambar penampang melintang daun Xanthorrhoea gracilis. Dan yang terakhir yang kelima yang besar sendiri gambarnya merupakan gambar penampang membujur epidermis Penicetum clandestinum yang menunjukkan kekhasan pada epidermis Gramineae atau rerumputan. Sel penutup pada Gramineae berbentuk seperti halter, bagian ujungnya membesar dan berdinding tipis, bagian tengahnya memanjang, berdinding tebal dan lumen selnya sempit. Adanya peningkatan turgor pada sel penutup tersebut menyebabkan bagian ujung sel membesar sehingga menekan bagian tengah sel yang memanjang. Karena struktur tersebut, inti sel penutup pada rumput-rumputan tampak sebagai dua elips yang dihubungkan dengan sebuah benang sempit. Kemudian terdapat 5 tipe stomata pada dicotyl. Yang pertama tipe anomosid atau ranunculaeus, yang kedua tipe anisosid atau cruciferous, yang nomor 3 tipe parasit yaitu rubiaceus, yang keempat tipe actinosid, yang kelima tipe diasid atau caryophyllaceus. Kemudian pada monocotyl terdapat 4 tipe stomata. Yang pertama, sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga. Tipe ini biasanya terdapat pada Araceae, Commelinaceae, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sel penutup dikelilingi oleh 4-6 sel tetangga. 2 diantaranya berbentuk bulat dan lebih kecil dari yang lain, terletak pada ujung sel penutup. Tipe ini terdapat pada spesies dari Palmae, Pandanaceae, dan Cislantaceae. Yang ketiga yaitu sel penutup didampingi oleh 2 sel tetangga. Tipe ini terdapat pada Pontederiaceae, Flagellaceae, Butomales, dan lain-lain. Yang keempat, sel penutup tidak mempunyai sel tetangga. Tipe ini terdapat pada Liliales kecuali Pontederiaceae, Dioscorales, dan lain-lain. Di situ terdapat gambar yang mana gambar tersebut merupakan perkembangan stomata allium cepa pada gambar nomor 1 sampai 5 yang di atas sendiri. Adapun gambar yang nomor 6 dan 7 yang di bawahnya itu merupakan epidermis sedum pubescens, dan yang nomor 8 sampai 10 yang di bawahnya lagi merupakan tipe stomata monocotyl Strelitzia nicolai, Commelina communis, dan Pandanus haerbacii. Dan gambar yang terakhir yang di bawah sendiri yang nomor 11 merupakan diagram yang menunjukkan pembentukan sel penutup dan sel tetangga pada Hordeum. Selanjutnya derivat yang keenam yaitu trikoma. Trikoma merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut atau bulu-bulu, sisi rambut kelenjar, tonjolan, dan duri atau spina. Trikoma di sini berfungsi mengurangi penguapan, melindungi dari predator, meneruskan rangsang, dan membantu penyerbukan. Di sini terdapat trikoma non-glandular yang mana dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, trikoma sederhana yang terdiri atas satu sel atau multisel yang uniseriata. Yang kedua, trikoma berbentuk sisik, pipih, dan multisel. Ada yang tidak bertangkai atau sesile disebut sisik, dan ada yang bertangkai sehingga seperti barisai, misalnya pada olea. Yang ketiga, trikoma multisel yang berbentuk seperti bintang. Yang keempat, trikoma kasar berlapis banyak terdapat pada pangkal tangkai Portulaca oleraceae, dan lain-lain. Di
Di sini juga terdapat trikoma yang mensekresi garam. Di sini ada dua macam bentuknya. Yang pertama, trikoma seperti gelembung yang terdiri atas sel kelenjar. Bagian ujung besar dengan tangkai sempit terdiri atas satu atau lebih sel dan sebuah sel basal seperti yang terlihat pada Arthropods. Yang kedua, kelenjar multisel yang terdiri atas beberapa sel kelenjar dan sel basal. Ada juga yang mempunyai tangkai, misalnya pada kelenjar kapur dari Plumbago capensis dan kelenjar garam dari Limonium, Avicennia, dan Tamarix. Selanjutnya ada beberapa contoh rambut kelenjar atau trikoma glandular. Yang pertama, trikoma hidatoda. Trikoma hidatoda adalah rambut yang mensekresi larutan berisi senyawa organik dan anorganik. Yang kedua, trikoma yang menyekresikan madu, misalnya pada kelopak bunga abutilon, mahkota bunga Lonicera javanica, dan Trapealum majus. Yang ketiga, trikoma yang menghasilkan lendir, misalnya yang terdapat pada selaput bumbung atau Osteria rumex dan Rheum. Yang keempat, trikoma yang mensekresikan terpen atau minyak. Trikoma glandular yang menghasilkan minyak esensial dari Labiata terdiri atas sebuah sel basal, tangkai uniseriata yang terdiri atas satu atau beberapa sel panjang. Yang kelima, kolatera. Kolatera adalah trikoma yang menghasilkan senyawa lengket. Yang keenam, rambut gatal. Rambut gatal urtica merupakan trikoma glandular yang sangat khusus, terdiri atas sel tunggal panjang. Bagian dasarnya seperti gelembung dan bagian ujungnya sempit seperti jarum. Kebanyakan trikoma glandular mempunyai struktur dinding sebagai berikut. Yang pertama, lapisan dinding bagian dalam terdiri atas tonjolan dengan berbagai bentuk dan rumit yang berfungsi untuk pengangkutan sekresi melalui dinding permukaan kelenjar. Yang kedua, penebalan dinding seperti Caspari, yang mana setiap sel tangkai di bagian basal kelenjar dindingnya mengandung kutin atau suberin. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk pengangkutan air dan floem untuk pengangkutan hasil fotosintesis. Yang pertama, xilem. Xilem adalah jaringan rumit yang terdiri dari berbagai tipe sel. Di antaranya yaitu trakit, trakea atau pembuluh kayu, sel tidak hidup, serabut atau serabut xilem, juga sel parenkim. Perkembangan xilem secara diferensiasi berlangsung terus-menerus dari unsur baru yang dihasilkan prokambium. Sedangkan xilem sekunder berasal dari kambium. Proses pembentukan xilem primer ada dua tahap, yaitu protoxilem dan metaxilem. Protoxilem yaitu sel xilem primer yang dibentuk terlebih dahulu, kemudian metaxilem yang dibentuk kemudian. Di sini terdapat macam-macam penebalan pada protoxilem. Yang pertama, penebalan cincin atau bilin. Yang kedua, penebalan spiral. Yang ketiga, penebalan spiral rapat. Yang keempat, penebalan menganak tangga atau scalariform. Yang kelima, penebalan memata jala. Dan yang keenam, penebalan berbentuk nokta. Pada xilem terdapat elemen pengangkut yang berjumlah dua. Yang pertama, trakeida. Trakeida memiliki ciri-ciri tidak berlubang. Terdapat nokta, tempat air mengalir dari trakeida ke trakeida dalam melalui nokta. Trakeida lebih primitif dari trakea, hanya ditemukan pada Pteridosperma, fosil spermatobite, tumbuhan pembuluh tingkat rendah, dan semua genus Spermae. Yang kedua, trakea. Trakea terbentuk dari sambungan beberapa sel pembuluh. Adapun ciri-ciri trakea yaitu mempunyai lubang di ujungnya
merupakan perkembangan dari trakeida. Letaknya terdapat pada gimnus bermahi yang sudah maju. Kemudian adanya lubang dari serangkaian sel yang membentuk seperti pembuluh, itulah yang disebut dengan trakea. Letak lubang trakea terdapat pada ujung dinding dan sisi dinding. Bagian dinding sel yang terdapat lubang disebut bidang perforasi atau perforation plate. Terdapat macam-macam bidang perforasi dalam xilem primer monokotil. Yang pertama yaitu bidang perforasi menganak tangga dari batang. Yang kedua, bidang perforasi memata jala dari akar atau foraminate perforation plate. Yang ketiga, bidang perforasi menganak tangga dengan penebalan pilin. Yang keempat, bidang perforasi memata jala dengan penebalan cincin. Yang kelima, bidang perforasi sederhana. Yang keenam, ujung pembuluh dengan penebalan pilin pada xilem primer dikotil. Pada gambar ditunjukkan nomor 6 sampai 9. Yang ketujuh, trakeida dari genetum dengan penebalan pilin dan nokta. Yang kedelapan, pembuluh dari epithelia dengan bidang perforasi membulat. Di situ sudah disajikan gambar-gambar dari macam-macam bidang perforasi dalam xilem primer monokotil. Terdapat juga pembuluh pada xilem sekunder dikotil. Yang pertama, pembuluh yang kedua ujungnya mempunyai bidang profase menganak tangga. Yang kedua, pembuluh dengan satu ujung dengan bidang perforasi sederhana yang pada ujungnya terdapat pemanjangan yang disebut dengan ekor. Keanekaragaman struktur xilem di sini merupakan hasil evolusi yang secara fungsional beradaptasi pada berbagai habitat. Yang kedua yaitu floem. Floem tersusun dari unsur tapis atau sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Kemudian sel pengiring atau sel pengantar, sel parenkim, dan serabut atau serat floem yang membantu pengangkutan pada hasil fotosintesis. Berdasarkan asal terbentuknya dibagi menjadi dua, yaitu floem primer yang berasal dari prokambium dan floem sekunder yang berasal dari kambium. Pada proses pembentukan floem primer terdiri dari protofloem dan metafloem. Elemen tapis di sini terdiri dari sel tapis dan pembuluh tapis yang merupakan sel floem yang paling terspesialisasi. Adapun ciri-ciri sel tapis, yang pertama yaitu adanya daerah tapisan pada dinding. Yang kedua, tidak ada inti dalam protoplasma. Yang ketiga, organ yang bertahan adalah plastid dan mitokondria. Di sini terdapat daerah tapisan yang dapat dibedakan dari halaman nokta primer dengan dua gambaran sebagai berikut. Yang pertama, pada daerah tapisan terdapat untai atau strand penghubung yang sangat lebih tebal daripada plasmodesmata yang terdapat dalam halaman nokta primer. Yang kedua, pada daerah tapisan setiap pori biasanya berisi kalosa atau selose yang berbentuk silinder kecil mengelilingi untai penghubung. Proses tersebut dapat dilihat dari gambar 41 yang terletak di sebelah kiri nomor 2 sampai dengan nomor 4. Gambar tersebut merupakan gambar diagram yang menunjukkan perkembangan dan pemasakan bidang tapisan. Pada gambar yang pertama yaitu tahap awal menunjukkan adanya keping kalos. Yang kedua, lubang yang dibatasi oleh silinder kalos tipis. Yang ketiga, silinder kalos menebal dan kalos ditimbun pada permukaan bidang antara silinder. Yang keempat, bidang tapisan ditutupi kalos. Selanjutnya, dinding unsur tapisan. Dinding unsur tapisan adalah dinding primer yang terdiri dari selulosa dan pektin. Ketebalan dinding unsur tapisan beragam pada setiap spesies yang berbeda. Kemudian sel pengantar. Sel pengantar adalah sel parenkim yang terspesialisasi agar dapat berperan dalam hubungan fungsional dengan elemen tapis yang mengatur translokasi. Adapun
karakteristik dari sel Parenkima yang pertama yaitu berhubungan dengan sel tapis. Yang kedua, umurnya tergantung sel tapis. Yang ketiga, aktif bermetabolisme. Yang keempat, inti dan anak intinya besar. Yang kelima, di dalamnya terdapat banyak mitokondria, Re kasar dan plastida. Yang keenam, berisi berbagai bahan R-kastik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang ductus sekret dan pembuluh getah. Pembentukan dinding sel, kutikula, penghapusan, penimbunan lilin, dan perpindahan senyawa khusus dari sitoplasma ke vakuola merupakan proses sekresi. Beberapa tipe sekresi umumnya terjadi pada jaringan tertentu tumbuhan dan beberapa terjadi pada semua sel tumbuhan. Berikut adalah gambar dari dinding sel. Dan di slide selanjutnya gambar dari kutikula. Kutikula yang saya ambil yaitu kutikula pada daun. Di slide selanjutnya tentang proses terkait dengan pengeluaran senyawa dari tubuh tumbuhan. Tumbuhan biasanya memindahkan berbagai senyawa dari sitoplasma ke vakuola. Proses ini dibedakan menjadi 3, yaitu ekskresi, sekresi, dan regresi. Yang pertama, ekskresi merupakan pembuangan hasil akhir metabolisme. Yang kedua, sekresi merupakan pengeluaran senyawa yang masih dipakai dalam proses metabolisme. Dan yang ketiga, regresi merupakan suatu proses yang mengatur ion dalam sel. Antara sekresi dan ekskresi sering tidak dibedakan. Istilah yang digunakan untuk semua tipe pengeluaran senyawa dari bagian aktif sel adalah sekresi. Slide selanjutnya tentang latisifer. Latisifer adalah sel-sel khusus untuk mensintesis koloid yang disebut dengan lateks. Latisifer terdapat pada 20 kelompok Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Fungsi latisifer ini adalah sebagai alat pertahanan dengan menghasilkan lateks. Lateks mengandung berbagai jenis protein-protein pertahanan yang dapat menghindari berbagai penyakit dari tumbuhan tersebut. Berikut adalah gambar dari latisifer. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun presentasi dari kelompok 6 tentang jaringan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.